Nama saya Juliana Mariam Kilo, saya dari kelas 12-2. Di sini saya akan menjelaskan infografik cerita sejarah. Nah, saya mengambil infografiknya yang ini. Nah, langsung saja kita bahas. Jadi, untuk judulnya itu adalah Sejarah Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, isi dari infografik ini adalah dia mulai dari perumusan hingga pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nah, setelah itu terdapat juga data-data yang disampaikan. Itu data-data yang disampaikan. Yang pertama, ada waktu perumusan. Waktu perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, ada lokasi dan tokoh. Jadi, lokasi perumusan teks ini di Rumah Laksamana Maeda. Pada pukul 03 itu terdapat Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebarjo setelah peristiwa Rengas Dengklok. Jadi mereka merumuskan teks ini setelah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah itu ada pembacaan teks. Pembacaan teks ini dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat oleh Soekarno. Jadi dibacakan oleh Soekarno, dan setelah pembacaan ini selesai, dikibarkanlah bendera merah putih dan disaksikan oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Nah, sudah kita bahas judul dan isinya. Setelah itu data-data yang disampaikan. Nah, apa sih isi yang akan disampaikan atau isi yang disampaikan dari infografik ini? Jadi, isi yang disampaikan oleh infografik ini adalah menceritakan kronologi singkat peristiwa penting kemerdekaan Indonesia, yaitu tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan dia berfokus pada waktu, lokasi, tokoh yang terlibat, terus ada juga makna simbolik dari pengibaran bendera merah putih seperti itu. Setelah itu kita bahas tampilan dari infografik. Tampilan dari infografik ini menarik. Kenapa menarik? Karena desainnya ini sangat menarik. Desainnya ini didominasi dengan warna merah putih. Selaras bertema kemerdekaan Indonesia seperti itu. Dan juga terdapat gambar atau foto dari Soekarno dan Muhammad Hatta dan ikon-ikon pendukung seperti bendera Indonesia. Dan infografik ini seperti teman-teman lihat, dia terdapat atau dibagi antara teks dan juga gambar, sehingga kita bisa mengetahui mana teks mana gambar dengan jelas seperti itu. Nah, selesai tampilan infografik, kita bahas tentang keterbacaan dari infografik ini. Keterbacaan dari infografik ini sangat jelas, teman-teman. Kenapa? Karena dia menggunakan font yang tegas dan mudah dibaca oleh pembaca seperti itu. Dan juga dia terdapat ukuran yang bervariasi. Di dalam teks ini terdapat ukuran bervariasi. Kenapa sih dia harus menggunakan ukuran yang bervariasi? Mungkin saja penulis ingin lebih memperjelas tentang informasi. Jadi informasi yang jelas atau yang perlu diingat oleh pembaca itu diberikan font yang cukup tebal seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui mana informasi-informasi yang penting dan harus kita ingat seperti itu. Dan tata letaknya juga rapi. Nah, yang saya suka dalam infografiknya ini tidak terlalu panjang dan dilengkapi dengan elemen-elemen visual agar mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh pembaca seperti itu, teman-teman. Jadi infografik ini sangat efektif dalam
penyajian atau dalam menyampaikan informasi kemerdekaan Indonesia. Kenapa kemerdekaan Indonesia dengan singkat, jelas, dan menarik seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat infografik yang ada di sebelah saya ini. Oke, sekian saya menjelaskan tentang infografik cerita sejarah, dan saya mengambil sejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kita lanjut saja ke teks yang kedua. Teks yang kedua ini tentang teks prosedur kompleks. Nah, pada teks ini saya mengambil bagaimana cara pembuatan SIM atau cara membuat surat izin mengemudi. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Tapi pastikan ketika teman-teman ingin mengurus SIM, teman-teman sudah berusia 17 tahun ke atas. Jadi tidak dibenarkan untuk 17 tahun yang ke bawah untuk mengurus SIM karena belum cukup umur, seperti itu. Oke, lanjut. Untuk langkah yang pertama, itu teman-teman harus mempersiapkan dokumen yang diperlukan seperti kartu tanda penduduk atau KTP yang asli dan fotokopi. Yang kedua ada vas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Yang ketiga, surat keterangan sehat dari dokter bahwa teman-teman layak atau berhak untuk berkendara, seperti itu. Setelah teman-teman urus atau setelah sudah ada dokumen-dokumen tersebut, teman-teman pergi ke Samsat yang terdekat dan pastikan Samsat yang teman-teman kunjungi itu, yang teman-teman datangkan itu melayani pembuatan SIM. Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke loket untuk pengambilan nomor antrian. Setelah nomor antrian teman-teman tiba, teman-teman memberikan dokumen-dokumen yang sudah teman-teman siapkan itu kepada petugas. Nah, petugas yang akan memproses verifikasi tersebut dan pengisian formulir. Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke pembayaran administrasi. Di sana teman-teman akan memilih bahwa SIM apa yang akan teman-teman urus. Contohnya seperti SIM C untuk kendaraan bermotor. Nah, untuk pembayaran itu bisa lewat ATM, bisa lewat bank, dan atau sesuai dengan yang sudah disediakan oleh Samsat tersebut. Nah, setelah itu teman-teman akan diarahkan lagi ke ujian. Nah, bukan saja di sekolah saja yang ada ujian, tetapi untuk pembuatan SIM juga kita akan diuji. Ada berapa ujian? Jadi itu ada 2 ujian. Yang pertama itu ujian teori. Jadi ujian teori ini meliputi pengetahuan peraturan lalu lintas, peraturan rambu-rambu lalu lintas, keselamatan dalam berkendara, seperti itu. Nah, dalam ujian teori ini akan dilakukan dengan komputer atau saja dengan kertas. Setelah teman-teman melakukan ujian teori ini, teman-teman akan melakukan ujian praktik. Ujian praktik ini sangat penting. Kenapa? Karena ujian ini akan turun langsung di lapangan. Di sini akan dilihat bagaimana cara teman-teman dalam berkendara. Petugas juga akan memberikan beberapa rintangan bagaimana cara teman-teman untuk melewati rintangan-rintangan tersebut. Nah, setelah teman-teman lolos dari 2 ujian tersebut, teman-teman akan diberitahu informasi bahwa kapan surat izin mengemudi teman-teman bisa diambil. Jadi ketika teman-teman sudah lolos, surat izin mengemudi teman-teman akan segera dibuat dan diberi info kapan bisa mengambil surat izin mengemudi tersebut. Nah, ketika teman-teman sudah mempunyai surat izin mengemudi, pastikan dalam berkendara teman-teman harus selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi itu saja langkah-langkah dari membuat SIM atau surat izin mengemudi. Nah, dari penjelasan saya tadi terdapat beberapa materi pendukung yang relevan. Nah, yang pertama itu ada peraturan lalu lintas. Itu pada peraturan lalu lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur hak dan kewajiban dalam berkendara bermotor. Yang kedua, ada pengetahuan atau pahami aturan dasar. Aturan dasar itu seperti aturan
tanda berhenti, hak jalan, dan aturan kecepatan. Setelah itu ada juga cara pengetahuan cara menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain dalam berkendara, baik menggunakan helm dan keselamatan lainnya. Seperti itu. Itu saja yang saya bahas dalam pembuatan SIM. Di sini saya mohon maaf bila ada kekeliruan. Nah, teman-teman harus tahu bahwa dalam pengurusan SIM ini sangat penting, itu untuk keselamatan kita sendiri dan pastinya kita jauh dari penilangan. Jadi kita masuk ke teks yang ketiga. Teks ketiga tentang teks eksplanasi kompleks. Saya mengambil tema teknologi dengan judul Sejarah dan Teknologi Handphone. Handphone atau telepon seluler telah menjadi bagian integral dalam kehidupan kita. Teknologi handphone kini diperkenalkan untuk memungkinkan komunikasi nirkabel jarak jauh yang sebelumnya dilakukan dengan menggunakan telepon kabel, namun dengan berjalannya waktu, handphone sekarang sudah berkembang dan semakin canggih. Bahkan dia dihadirkan berbagai fitur komunikasi, hiburan, dan produktivitas. Nah, teman-teman pasti penasaran, siapa sih yang menemukan pertama kali handphone? Siapa sih yang menciptakan handphone? Jadi, pertama kali handphone ditemukan oleh Martin Cooper pada tahun 1973. Dia adalah seorang insinyur di sebuah perusahaan Motorola. Pada tahun 1973, dia melakukan panggilan pertama dengan menggunakan handphone yang dirancangnya. Alat tersebut dikenal dengan nama Motorola Dynatouch. Dengan berat 1 kg dan bisa dilakukan selama 30 menit setelah pengisian daya. Nah, dengan keberhasilan Cooper tersebut, dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya teknologi, perusahaan Motorola dan perusahaan lain berusaha untuk membuat handphone yang lebih kecil, lebih praktis digunakan, dan lebih murah. Setelah itu, bercerita tentang perkembangan teknologi yang dulunya handphone hanya bisa dilakukan untuk panggilan dan pengiriman SMS, tetapi sekarang handphone telah canggih. Handphone telah berkembang, bahkan bisa mengakses internet, mengambil video, mengambil foto, bermain game, dan sudah bisa memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Jadi, dengan informasi ini, teman-teman bisa mengetahui bahwa revolusi dari handphone ini sangat canggih, teman-teman. Dari handphone ini yang sederhana dia bisa menjadi canggih. Dengan apa? Dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya zaman. Dia dari sederhana dia bisa luar biasa, yang bisa memerankan atau bisa berperan penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Jadi teman-teman harus lebih pandai, harus lebih pandai lagi dalam menggunakan handphone dengan berjalannya zaman. Jangan sembarang menggunakan handphone. Kita harus menggunakan handphone sebaik-baiknya dan sesuai dengan kegunaannya. Jadi kita masuk ke teks yang keempat tentang teks tanggapan kritis. Di sini saya mengambil tema sosial dengan judul Pentingnya Pendidikan Seksual pada Anak. Jadi, dengan kata seksual kita sudah tidak asing lagi. Mengapa? Karena seks bebas sudah menjadi isu serius di kalangan remaja yang berdampak negatif pada kesehatan fisik,
mental, dan sosial. Fenomena ini dipicu oleh kurangnya edukasi seks bebas yang benar. Terus terjadi karena media sosial dan juga lemahnya pengontrolan sosial. Sangat disayangkan, bukan? Nah, dampak dari seks bebas ini yang pertama, penularan penyakit seksual atau penularan atau penyakit menular seksual. Yang kedua, kehamilan yang tidak direncanakan. Yang ketiga, resiko penularan penyakit dan lain sebagainya. Dari 3 itu saja saya sudah merinding ya, apalagi yang lainnya. Bagaimana cara kita menghilangkan atau cara kita mengurangi seks bebas di kalangan remaja ini? Jadi yang pertama, kita harus perkenalkan program pendidikan reproduksi yang benar atau yang informatif di sekolah. Orang tua harus lebih terbuka dalam memberikan pengetahuan, dalam memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang terkait bahaya seks bebas, dan juga lakukan kampanye media tentang cara menjaga reproduksi dan nilai moral. Tentu saja saya bicara seperti ini, saya punya bukti, banyak sekali bukti. Saya hanya mengambil 3. Yang pertama, menurut WHO 2021, 40% remaja hamil karena tidak mengetahui atau kurangnya edukasi seksual atau kurangnya edukasi seks bebas. Menurut UNICEF, 30% remaja Indonesia tidak mengetahui apa atau resiko dari penularan penyakit seks. Di mana literasi anak-anak Indonesia ini? Yang ketiga, ada kasus nyata, yaitu peningkatan kehamilan pada remaja sebesar 15% pada pandemi karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Ayo kita sama-sama menjaga kesehatan reproduksi kita dan nilai moral kita. Sekian dari saya Juliana Mariam Kilo, pamit undur diri.